Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Ibu Ridin Ismaya. Hari ini kita akan belajar matematika di kelas 6, materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan persiapan belajar ya. Persiapan belajar yang pertama adalah berdoa, yang kedua, siapkan alat dan buku tulisnya, dan yang ketiga, bahan ajarnya. Baik anak-anakku, langsung kita ke yang pertama yaitu berdoa. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah disiapkan alat dan buku tulisnya dan bahan ajarnya? Oke, kalau sudah disiapkan, kita langsung mulai ya ke pembelajarannya. Di sini, Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat memahami mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, kalian dapat memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami operasi hitung bilangan bulat. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya, nak. Selanjutnya adalah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar daratan yang ditutupi oleh salju. Kira-kira bagaimana keadaan atau suhu yang ada di daratan tersebut? Ya, pastinya sangat dingin ya. Suhunya itu bisa mencapai 0 derajat bahkan ya kurang dari 0 derajat. Bisa -5, -6 ya. Berarti dingin banget ya. Selain itu ada gambar kedua. Gambar kedua itu adalah menunjukkan gunung yang puncaknya ditutupi oleh es. Kira-kira suhunya dingin atau tidak ya? Pasti dingin ya. Suhunya bisa mencapai 0 derajat bahkan kurang dari 0 derajat. Nah, selain suhu yang dingin, Ibu juga punya gambar terkait padang pasir. Nah, mungkin anak-anakku tahu ya, kalau di padang pasir sudah pasti suhunya panas. Bisa mencapai 50 derajat ya. Oke, dan yang terakhir adalah selain ya 3 bentuk alam yang Ibu tampilkan, ternyata yang bisa diukur suhunya tentunya manusia ya. Manusia jika suhunya itu melebihi batas normal, misalnya 37, 38, berarti dia dikatakan demam dan harus beristirahat. Nah, sehingga manusia juga diukur suhunya. Kalau yang di alat yang digambar itu namanya termogan ya. Nah, dari setiap gambar yang sudah Ibu jelaskan ya, suhu itu ada yang di bawah 0 derajat, ada yang 0 derajat, bahkan ada yang di atas 50 derajat. Kalau di bawah 0 derajat atau 0 derajat berarti suhu tersebut dingin. Tapi kalau di atas 0 derajat berarti suhu tersebut bisa dikatakan panas ataupun misalnya suhu ruangan ya. Nah, tadi kita sudah menyebutkan mengenai 0 derajat, -5, -6, atau 50, atau 26. Nah, itu merupakan salah satu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu apa ya? Bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan terdiri atas bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, serta lawannya. -1, -2, -3. Bilangan bulat dibagi 3. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0, dan ada bilangan negatif. Nah, anak-anakku di sini ada penjelasannya mengenai bilangan bulat positif itu apa? Yang seperti kita ketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau positif itu berbanding terbalik ya. Di depannya ada lambang pengurangan atau kita sebut negatif ya. -1, -2, -3, -4, -5, -6, dan seterusnya.
Oke. Nah, untuk memahami apa sih bilangan bulat positif dan negatif itu, kita bisa mengetahui melalui garis bilangan. Oke, yang tadi kita sebutkan bilangan bulat itu dibagi 3. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif. Bilangan positif itu ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke kiri. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kalau ke kiri, berarti nilainya kecil. Jadi kalau semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba menentukan. Lambang yang pertama artinya lebih dari, lambang yang kedua artinya kurang dari, dan lambang yang ketiga artinya sama dengan. Nah, kita coba ya. 7 dengan 5. 7 ada di sebelah kanan, 5-nya ada di sebelah kiri. Berarti 7 itu lebih dari 5. Oke, pintar. Kemudian, negatif 6 dengan 3. Negatif 6 itu ada di sebelah kiri, ya. Sedangkan 3 itu ada di sebelah kanan. Jadi, negatif 6 itu lebih atau kurang dari 3. Oke. Kemudian 2 dengan negatif 5. 2 ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 5 ada di sebelah kiri. Maka 2 lebih dari negatif 5. Sekarang yang terakhir, negatif 8 ya. Itu ada di sebelah kiri. Negatif 1 itu dekat 0, agak ke kanan. Jadi, negatif 8 kurang dari negatif 1. Oke. Masih bingung ya? Nggak apa-apa, kita lanjut di sini. Contoh menentukan garis bilangan. Nih, nah bisa kita ya. Contohnya misal ada 2. Nah, di situ ada garis biru menunjukkan angka 2. Kemudian ditambah 3, maka menunjukkan angka 3 ke kanan. Karena ditambah ya, jadi ke kanan. Sehingga ditunjukkan oleh panah yang merah, 2 ditambah 3 adalah 5. Kita mulai ke yang B. Yang B, 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Kita buktikan ya. Yang 10 itu garis panah yang warna merah. Ya, awalnya di situ. Kemudian karena ini negatif 8, jadi mundur ke kiri. Tadi kalau positif kan maju ke depan ya. Maju ke kanan ya. Kalau yang negatif berarti mundur ke belakang atau ke kiri. Ya, sebanyak berapa? Sebanyak 8. Sehingga 10 ditambah negatif 8 hasilnya adalah 2. Itu ditunjukkan oleh panah yang warna biru. Nah, anak-anakku, di sini Ibu punya soal ya. Soal yang pertama, suhu di negara Jepang yang semula negatif 6 derajat Celcius mengalami perubahan sebanyak 10 derajat Celcius. Berapakah suhu di Jepang saat ini? Oke, awalnya itu negatif 6. Nah, kita tandai ya. Kemudian, karena mengalami perubahan, berarti positif nih anak ya. Kalau penurunan baru negatif. Karena perubahan itu berarti positif, jadi kita melangkah ke kanan ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 10. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu berhenti di angka berapa? Iya, benar. Berhenti di angka 4. Jadi, negatif 6 derajat ditambah 10 derajat atau mengalami peningkatan sebanyak 10 derajat, maka hasilnya 4. Jadi, suhu di Jepang saat ini adalah 4 derajat Celcius. Nah, oke, tadi sejenak kita menggunakan operasi hitung ya. Tadi sudah disebutkan kalau operasi hitung itu ada 4, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana ya keempat itu jika diterapkan dalam bilangan bulat? Penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada negatif 4 ditambah 4, kemudian ada 3 ditambah negatif 6,
Lalu yang nomor 3 ada negatif 3 ditambah 5. Dan yang terakhir ada negatif 4 ditambah negatif 2. Selain menggunakan cara tadi garis bilangan, Ibu juga punya cara selanjutnya. Negatif kita lambangkan negatif ya. Kita tulis dulu yang nomor 1 dulu, negatif 4 ditambah 4. Negatifnya ditulis 4. Oke anak ya. Kemudian karena ditambah, kita tulis yang positifnya 4. Jadi, kemudian kita habiskan. Nah, jadi sisanya berapa? Sisanya adalah 0. Oke, sekarang yang positifnya 3. 3 ditambah negatif 6. Berarti positifnya 3 ya. Kita coba. Positifnya 3. Kemudian negatifnya 6. Kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang sama kita silang. Yang sebaris, yang sejajar kita netralkan. Lalu, sisa berapa? Negatifnya sisa berapa? Sisa 3. Berarti 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Oke, yang nomor 3. Negatif 3 ditambah 5. Maka kita tuliskan negatifnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian positifnya ada 5. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama kita silang, yang sejajar silang dulu. Yang sudah sepasang kita silang. Lalu sisa berapa? Sisa 2. Ya, berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. 2-nya positif ya, jadi tidak usah dituliskan negatifnya. Selanjutnya adalah nomor 4. Negatif 4 ditambah negatif 2. Tentunya kita tuliskan lambang negatifnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 2. Kita tuliskan lagi. 1, 2. Karena ditambah ya. Jadi berapa? Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 4 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Oke, kata kunci. Jadi dari sini kita bisa melihat jika tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Jadi kalau tanda positifnya yang besar, maka hasilnya adalah pasti positif. Jika tanda negatifnya yang besar, maka hasilnya pasti negatif. Seperti contoh, di nomor 2, itu kan negatif 6. Dengan 3, 6 lebih besar kan ya nak ya? Jadi hasilnya pasti negatif. Di nomor 3, contohnya, negatif 3 ditambah 5. 5 besar ya, jadi pasti hasilnya positif. Kemudian ya, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Jadi dikurangi dulu bilangan terbesarnya dengan yang terkecilnya. Oke, kemudian jika tandanya sama ya, maka dijumlahkan seperti di nomor 4. Negatif 4 tambah negatif 2, maka bisa dijumlahkan. Oke, mari kita coba menggunakan kata kunci ini ya. Negatif 42 ditambah 21. Yang angka besarnya, bilangan besarnya, negatifnya ada di mana? Ada yang terbesar ya, negatifnya ada yang terbesar, berarti sudah pasti hasilnya negatif. Ya, tinggal dikurangkan angka terbesar, 42 diambil 21, hasilnya adalah 21. Yang kedua, 100 ditambah negatif 32. Bilangan yang besar itu positif apa negatif? Iya, jawabannya adalah positif ya. Karena 100 itu bilangan besarnya dan itu positif. Berarti hasilnya positif. Tinggal kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. 100 diambil 32. Hasilnya adalah 68. Oke, nah sekarang itu tandanya sama. Negatif 35 ditambah negatif 44. Berarti tinggal dijumlahkan karena sama jadi pasti hasilnya negatif. 35 ditambah 44. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 79. Nah, yang nomor 4. 55 ditambah negatif 17. Oke, tanda yang besarnya positif atau negatif? Iya, tanda yang besarnya adalah positif, berarti hasilnya sudah pasti positif. Tinggal dikurangkan ya. 55 diambil 17, hasilnya adalah 38. Oke, yang nomor 5, 32 diambil negatif 23. Oke,
Karena di sini itu negatifnya dalam kurung, itu bisa jadi penjumlahan ya nak ya. Nah, itu jadi dijumlahkan dulu kalau yang kasus ini. Kemudian baru 32 ditambah 23 hasilnya adalah 55. Oke, yang nomor 6. Negatif 22. Nah, diambil negatif 18. Oke, ada hal seperti itu lagi, kita jumlahkan dulu ya. Negatif ketemu negatif, kita jumlahkan. Nah, kemudian negatif 22 ditambah 18. Oke. Tanda positif atau negatif itu yang besar yang di mana? Yang negatif ya, dua-dua ya. Jadi udah pasti hasilnya negatif. Tinggal 22 diambil 18, hasilnya adalah negatif 4. Oke. Sekarang kita akan mulai ke perkalian dan pembagian. Oke? Nah, di sini ada syaratnya ya, nak ya. Syaratnya penjumlahan dikali penjumlahan hasilnya penjumlahan, atau positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Oke, contoh 3 dikali 3 maka hasilnya 9. Kemudian yang nomor 2, 4 dikali negatif 2. Oke, positif dikali negatif berarti hasilnya negatif ya. Negatif berapa? 4 kali 2, 8. Oke, sekarang yang nomor 3, negatif 5 dikali 4. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Tinggal 5 dikali 4 berarti hasilnya 20. Negatif 20. Yang nomor 4, negatif 4 dikali negatif 6. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Oke, begitupun dengan pembagian. Ya, pembagian juga syaratnya itu seperti perkalian. Oke, nah kita lihat di sini. 8 dibagi 2 sudah pasti 4. 15 dibagi negatif 3, 15-nya positif ya. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, berarti 15 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 5. Dan kemudian di bawahnya juga sama, negatif 35 dibagi 5. Negatif dibagi positif hasilnya negatif, dari 35 dibagi 5 sama dengan negatif 7. Dan yang terakhir, negatif 40 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti 40 dibagi 8 hasilnya 5. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Di sini ada beberapa pernyataan terkait bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan. Dan yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Oke, untuk memahami beberapa pernyataan ini, di sini Ibu sudah menyajikan beberapa contoh latihan terkait operasi hitung campuran. Oke, ini ada 4 soal. Kita baca dulu yang pertama ya. Soal yang pertama, 4 dikali dalam kurung 8 ditambah negatif 4 kurung tutup, kemudian sama dengan berapa? Maka kita turunkan dulu 4 dikali, kemudian kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. 8 ditambah negatif 4. Oke, yang lebih besar tanda positif atau negatif? Ya, yang lebih besar tanda positif ya. Jadi pasti hasilnya positif. 8 ya. Diambil 4 sama dengan 4 ya. Oke, jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, sekarang yang nomor 2. Penjumlahan, pengurangan atau perkalian pembagian, maka yang dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Oke, kita boleh turunkan dulu 20-nya, tapi kita kerjakan dulu yang pembagian dulu ya. Negatif 15 dibagi negatif 3. Oke, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti 20 ditambah 5
sama dengan 25. Oke, yang nomor 3. Nah, kalau ini perkalian dan pembagian karena sejajar ya, karena sederajat, jadi dikerjakan terlebih dahulu yang paling depan. Oke, berarti negatif 5 dikali 6, itu berapa? Ya, negatif dikali positif hasilnya negatif, berarti 5 dikali 6 hasilnya 30, tapi karena ada negatifnya jadi negatif 30. Kemudian kita turunkan yang baginya. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya pasti positif. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Dan yang nomor 4, penjumlahan dan pengurangan jika sejajar, maka yang dikerjakan yang paling depan dulu. Negatif 9 ditambah 4. Oke. Tanda positif negatif ada yang di mana? Di angka yang besar ya, yang negatifnya ya. Jadi pasti hasilnya negatif. Negatif 9 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 5, negatif 10. Maka ini jumlahkan ya, karena lambangnya sama. Jadi negatif 15. Oke? Nah, itu cara pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, di sini Ibu punya kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat yang di awal tuh nak, dari mulai suhu, kemudian dari garis bilangan, lalu kita juga sudah bisa menentukan bilangan mana yang lebih besar. Kalau semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian kalian juga memahami penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Jadi kita juga sudah tahu ya cara mengurangkan, menjumlahkan, atau mengalihkan dan membagikan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang terakhir kita juga sudah melakukan atau memahami perkalian dan pembagian serta campuran operasi hitung bilangan bulat. Nah, itu mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini. Di sini Ibu punya sebuah kata mutiara dari Aristoteles. Bahwasanya, the roots of education are bitter, but the fruits of education is sweet. Artinya anak-anak, bahwasanya akar dari pendidikan itu pahit ya. Jadi kita harus menahan lelahnya belajar ya, harus melawan godaan kemalasan. Tapi insya Allah di masa yang akan datang, 10 atau 15 tahun yang akan datang, kalian akan memetik ya buahnya, karena buah dari pendidikan itu manis. Oke anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.